apa di balik pergerakan saham BEPS, IPPE, dan Zata dalam beberapa waktu terakhir? Mari kita bahas. Oke, jadi sebelumnya saya disclaimer on dulu ya teman-teman, bahwa video yang saya buat merupakan hasil research yang coba saya lakukan menanggapi berita yang lagi marak dalam sebulan terakhir terkait emiten BEPS, IPPE, dan juga Zata. Ya, jadi apabila ada perbedaan analisa dan atau teman-teman mempunyai data informasi tambahan yang tidak saya punya yang memungkinkan terjadinya perubahan asumsi di video ini, teman-teman feel free banget boleh share ke saya biar kemungkinan di kemudian hari bisa saya revisi informasinya. Ya, atau teman-teman bisa chat di kolom komentar untuk open discussion. Oke, jadi cerita ini bermula sebenarnya dari pertengahan Januari gitu ya, sampai akhir Januari, dimana kalau teman-teman perhatikan media muncul berita bahwa PT Berkah Beton Sadaya Tbk atau dengan kode BEPS milik Sultan Sabang, ya ini Pak Asep Sulaiman Sabanda, ini katanya gagal bayar teman-teman ya dalam transaksi gadai saham atau repurchase agreement, atau yang paling simpel kita bisa bilang repo ya, rumornya seperti itu. Nah, imbas dari rumor dalam beberapa hari tersebut, maka regulator yakni Bursa Efek Indonesia tidak tinggal diam ya. Bursa Efek Indonesia langsung mensuspensi perdagangan BEPS sejak tanggal 19 Januari hingga video ini dibuat, yaitu di tanggal 9 Februari 2023. Nah, cuman kasusnya nggak sampai sini teman-teman ya. Jadi imbasnya ini masih merembet kemana-mana. Imbas yang pertama ini ialah dari anggota bursa yang diduga terlibat ya dalam transaksi gadai saham. Ya, setidaknya berdasarkan berita yang saya baca, ada kurang lebih 3-5 anggota bursa atau sekuritas yang diperiksa, dan setidaknya ada satu ya yang beritanya sudah beredar, ya ini PT Royal Investium Sekuritas atau dengan kode broker LH ini disuspensi perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi dibekukan ya, tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk sementara waktu. Nah, nama Sultan Sabang selaku pengendali saham BEPS yakni Pak Asep Sulaiman Sabanda juga domino efek ke saham-saham yang dia pegang di Bursa Efek Indonesia. Sejauh ini ya, kita mengetahui beliau memegang saham-saham seperti IPPE dan Zata yang baru listing beberapa waktu yang lalu, di mana kedua saham ini tidak disuspensi karena tidak ada related dengan transaksi gadai saham, tetapi karena dimiliki sama-sama oleh Bapak Asep Sulaiman ini, maka saham-sahamnya juga keseret turun serta panic selling ya. Dimana kalau kita bedah lagi nih, saya coba bedah, IPP ini dimiliki mayoritas ya, IPP dan Zata sama-sama dimiliki mayoritas oleh PT LSI ya, atau PT Lembur Sadaya Investama, dimana kepemilikannya per tanggal 31 Januari PT LSI sebesar 35%, cukup kecil meskipun sebagai pengendali, dan publiknya sudah hampir 49,19%. Jadi udah mau reach setengahnya, 50% ke atas. Ya, lalu Zata juga sama. Ya, Zata dimiliki oleh PT LSI. Nah, di mana menariknya berdasarkan prospektus yang saya baca dan struktur permodalannya, PT LSI ini dipunyai oleh PT SKL, teman-teman ya, atau PT Sabanda Karunia Lestari. Ya, di mana LSI ini atau PT SKL ini 99,9% punyanya Pak Asep Sulaiman. Jadi secara nggak langsung nih ya, Pak Asep Sulaiman punya SKL, SKL punya LSI. Jadi segala berkaitan dengan PT LSI, which is tadi IPP dan Zata, itu punyanya Pak Asep Sulaiman. Jadi meskipun dalam pencatatan investor individu yang di atas 5% nggak masuk nama Pak Asep Sulaiman, tapi PT LSI dan PT SKL ini sudah membuktikan bahwa ya, secara langsung atau tidak langsung, Sultan Sabang ini pengendali di kedua saham ini. That's why saham-sahamnya terseret dan terjadi panic selling gitu ya. Nah, lalu rumor-rumor yang beredar di publik, di komunitas, di forum-forum terkait investasi dan pasar modal, banyak investor dan trader bilang, wah ini terjadi pelanggaran nih ya, karena melanggar kode etik perjanjian prospektus, katanya nggak harus lock up 12 bulan dan lain sebagainya. Nah, saya coba cari tahu, cuman yang saya temukan
statementnya agak berbeda ya dengan lockup menjual saham secara spesifik. Ya, dimana saya menemukan suatu statement di prospektus yang menyatakan bahwa sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham yang akan dilaksanakan perseroan, Asep Sulaiman Sabanda selaku pengendali dan Ultimate Beneficiary Owner atau UBO perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali perseroan sekurang-kurangnya 12 bulan sejak pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan menjadi efektif. Sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Asep Sulaiman Sabanda tertanggal 30 Agustus 2022. Kurang lebih statementnya seperti itu. Dan sebulan kemudian, kurang lebih di tanggal 31 Oktober, koreksi kalau saya salah, Zata ini listing di Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi kalau rumor-rumor atau keluhan dari para investor dan trader yang bilang melanggar kode etik, menurut saya ya, kalau statementnya cuma hanya sebatas ini belum melanggar. Karena kalau kita cek di Zata, PTLS ini memang semula di awal prospektus itu memiliki kurang lebih 72%. Gitu ya. Dan per tanggal 31 Januari 2022 memang terjadi penjualan ya, kurang lebih sekitar 10%. Dari semula mungkin 6,1 miliar lembar, kini hanya menjadi 5,2 miliar atau ya 10% dia buang. Sehingga komposisi terakhir per tanggal 31 Januari 2023 itu hanya menjadi 62,22%. Dan masih tetap dikategorikan pengendali. Gitu ya, jadi harusnya sih ini tidak melanggar. Cuman mungkin karena melakukan penjualan, ya ini mirip-mirip kasusnya dengan beberapa saham-saham ya, kayak HKMU dan lain sebagainya, pengendali cicil jual. Nah, ini mungkin yang ditakutkan investor. Gitu. Ya mungkin ini yang ditakutkan investor ya, sehingga direspon harga sahamnya itu pada turun. Gitu. Dan kita juga mengetahui bahwa kalau teman-teman perhatikan dalam bulan Februari, emiten Zata ini juga dan IPPE ini sempat nyentuh 50. Gitu ya, meskipun sudah terjadi technical rebound beberapa hari kemudian. Nah, menurut teman-teman nih, dengan data dan research yang sudah saya coba ringkas dengan kasus yang masih berlanjut di BEPS, kira-kira akan membuat emiten IPP dan Zata serta BEPS ini makin terpuruk atau gimana ya? Atau justru sebenarnya ini peluang untuk kita bisa serok kedua emiten ini di harga yang lebih murah. Nah, apa menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Ya. See you di next content. Anda bisa request kontennya. Bye-bye.